Bu. Maggie. Setiap malam selalu minta jatah bercinta. Korea setia melayani berahi Jumharyono suaminya. Namun nafkah yang dibawa suami pulang tidak sehebat libidonya di ranjang. Bapak pulang kerja aja, bawa uangnya cuma sedikit, Pak. Tapi maunya setiap malam minta jatah. Kata-kata pedas Korea tanpa disadarinya telah menyuburkan benih dendam dalam hati suaminya. Saat benih itu matang sepenuhnya, Jumharyono menikam Korea membabi buta. Bahkan membakar sisi rumah, berniat bunuh diri bersama-sama untuk mengubur jejak murkanya. Saksikan kisah selengkapnya dalam program Rajapati sekarang juga. Inilah kisah Jumharyono alias Jumadi, seorang kuli panggul pasar induk Kramat Jati. Usai menikah, dari Cirebon Jumadi membawa istrinya Korea dan anak tirinya, sebut saja namanya Raka, hidup merantau ke Jakarta. Pak, taruh di atas saja Pak, tumpukin tempat yang sama Pak. Iya Pak. Udah Pak, udah ya? Iya. Makasih Pak, ini Pak upahnya. Makasih ya Pak ya. Ya. Pak, kalau besok belanja-belanja, hubungi saya aja Pak. Saya mangkal di sini Pak. Oh iya, siap. Siap. Makasih ya Pak. Yuk, makasih ya. Iya, iya Pak. Selama di perantauan, ibu kota tak selalu baik padanya. Bila pasar sedang ramai, maka banyak rezeki yang dituai. Namun sebaliknya bila sepi, Jumadi terpaksa gigit jari. Sehingga masalah ekonomi menjadi beban utama yang harus dipikul Jumadi saban hari. Kok kemana minyak, Bok? Oh iya, Pak. Iya. Makasih, Bok. Jumadi, Korea, dan anak tirinya mengontrak sebuah rumah petak sederhana. Lokasinya dari pasar induk hanya 2 km jaraknya. Udah, Mas. Udah. Waduh, enak banget makan mie-nya. Ini kembaliannya ya, makasih ya, Mas. Po, mau dong mie-nya 1. Bentar ya, Po. Satu-satu. Iya, santai aja, Po. Nggak buru-buru kok. Mie goreng ya, Po? Iya, Pak. Bayarin dong mie-nya. Iya, pesen aja dulu. Sementara dengan modal seadanya, istri Jumadi, Korea, membuka warung di depan teras rumah untuk menutupi kekurangan nafkah keluarga. Maklum saja, penghasilan Jumadi tak tentu pula. Sebelum terbit fajar hingga terang bulan berpijar, Jumadi memeras tenaga di pasar. Saban hari mengais rupiah lembar demi lembar, namun begitu masih saja membuat Korea istrinya gusar. Mereka selalu bertengkar.
lantaran uang terkumpul tidaklah besar. Bu, ini hasil hari ini. 75.000. Lagi sepi, Bu. Rp75.000. Aduh, ini uang apaan coba? Pakai receh-receh kayak begini. Pak, seharian kerja tuh cuma 75.000. Mana sisanya? Hah? Kamu habisin ya? Kamu tuh jangan sembarangan ngomong ya. Emang lagi sepi, dapetnya juga cuma segitu. Sepi, masa setiap hari sepi sih, Pak? Mana sisanya? Ayo jujur, mana? Bu, emang lagi sepi, tahu nggak sih? Nih, rasa. Tuh, nggak ada, kosong. Pak, aku banting tulang bantu nyari duit, Pak. Kamu malah boros, beli rokok lah, beli makanan lah. Kamu tuh harusnya mikir, Pak. Cari kayak kerjaan yang lain, Pak. Jangan jadi orang tuh malas, Pak. Diam, Bu, diam. Saya tuh udah kerja seharian, Bu. Pikul karung di pasar, capek tau nggak? Dah, mandi dulu. Bapak! Ih! Laki, guna banget sih. Apaan coba 75.000 beli apa? Oleh karena tipisnya dinding rumah, para tetangga tampaknya sudah menganggap lumrah terhadap pertengkaran antara Jumadi dan Korea. Soal masalah ekonomi yang terus menjadi perkara, tiap malam mampir di kuping warga. Sabar ya, Pok. Besar kecilnya rezeki, ya disyukurin aja. Toh si Abah kan bekerja, nggak nganggur. Nggak cuma tidur makan di rumah. Iya, Pok. Tapi kan aku tahu sifat suamiku itu kayak apa. Mungkin ini udah nasib saya. Ya udah, Pok. Aku masuk dulu ya, udah malam. Iya. Nanti nggak capek apa ya? Seharian jaga warung, butuh, cuma dapat 75.000. Sehingga menjadi omongan para tetangga, sebab pertengkaran bukan masalah ekonomis saja, tetapi berlanjut soal Jumadi minta jatah berhubungan badan dengan Korea. Bu, Neni, Apa katanya? Main? Serius, Pak? Aku kerja banting tulang, Pak. Jaga warung seharian, tau nggak? Nggak mau ah, aku capek. oh jadi kayak gitu ya kelakuan kamu, ha? Harusnya kamu itu bersyukur saya mau nikah sama kamu dan ngurus anak kamu ini. Pak, kenapa saya selalu ngomong kayak begitu, Pak? Bapak pulang kerja aja, bawa uangnya cuma sedikit, Pak. Tapi maunya setiap malam minta jatah. Udah, mandi sana. Emosi Jumariono alias Jumadi menjadi tidak terkendali bila keinginannya tidak dipenuhi. Korea pun menyadari Jumadi dikuasai berahi lantaran memiliki kelainan hiperseksual atau seks yang berlebih. Intrik Jumadi Korea seperti kaset lama yang diputar berulang kali membuat tetangga bosan merana.
Tetangga ini berisik amat sih. Ada apa sih, Bu? Tetangga no berisik banget. Itu suara Jumadi, Bu. Biasa lah, Bu. Dia habis ribut, lalu minta jatah. Iya, Pak. Tapi tiap malam suaranya itu loh bikin orang susah tidur. Udahlah, cuma sebentar kok. Iya, sebentar. Tapi tiap malam, Pak. Menyebalkan. Lah, Jumadi kan bisa tiap malam. Yuk kita main yuk. Apa? Kayak mereka. Main? Oh, enggak. Mending tidur, capek. Ayo, Bu. Bu. Lewat tengah malam barulah drama mereda ketika Jumadi dan Korea terlelap di pembaringan mereka. Demi toleransi semata, para tetangga menerima keadaan mereka. Kenikmatan bercinta tidaklah berlangsung lama. Hati Jumadi malah berakhir gundah gulana. Ia tampak begitu tersiksa sebab tiba-tiba setelah caci maki Korea, semua kata-kata hinaan di depan tetangga memberondong benaknya. Luka hati Jumadi terungkit kembali sehingga hati Jumadi panas mendidih hingga tercetuslah niat Rajapati. Disetir emosi, Jumadi gagal menguasai diri. Apa yang udah saya lakuin? Kenapa kayak gini? Bu. Ibu kenapa, Ibu? Ibu. 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 Lengkaplah sudah rencana neraka yang sempurna. Jumadi membakar rumah, dipikirnya ampuh mengakhiri perkara dengan bunuh diri bersama-sama. Namun setelah tersengat panasnya bara dan asap pekat mencekik napasnya, Jumadi buru-buru menyelamatkan diri lewat jendela. Saat kejadian, warga mengira peristiwa murni kebakaran. Hingga kemudian, warga mengetahui kebenaran serampung menolong kedua korban. Sabar ya, Dek. Sabar ya, Dek. Ayo bawa ke rumah sakit ini, ke rumah sakit. Spekulasi warga bermunculan. Sosok Jumariono alias Jumadi diduga tersangka pembunuhan. Polsek Rawajati pun turun tangan mengamankan Jumadi sebelum mendapatkan perawatan. Adapun nyawa Korea gagal diselamatkan. Kabar baiknya, anaknya Raka luput dari kematian, namun mengidap luka bakar derajat 3 di sekujur badan. Hasil visum jenazah Korea ditemukan luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, wajah, serta telapak tangan dan perut Korea. Bahkan kekerasan tumpul juga menyebabkan patah tulang tengkorak serta pendarahan otak. Dengan kesimpulan, akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah utama leher korban telah menimbulkan pendarahan yang menyebabkan kematian.
Sementara hasil visum Raka anak Korea, hasil pemeriksaan fisiknya ditemukan luka bakar derajat 2-3 dengan luas 45-60% dari tubuhnya, serta indikasi peradangan paru-paru ditemukan pula. Di lokasi, aparat Polsek Kramat Jati berusaha merangkai petunjuk dan keterangan saksi untuk mendalami motif Rajabati. Para saksi bercerita mulai dari Gegara ditolak bercinta sampai alasan karena Jumadi menyimpan dendam pada Korea istrinya. Bapak, ibu-ibu, terima kasih untuk laporannya. Di antara bapak dan ibu-ibu, siapa yang pertama kali mengetahui ada kejadian di sini? Saya, Pak. Bagaimana ceritanya, Pak? Kebetulan kita tetangga sebelah kontrakan ini. Jadi tiba-tiba kita keluar, api udah menyala dengan besar. Baiklah. Apa ada korban lain selain jenazah ini? Ada sih, tadi kita lihat anaknya ya. Anak kecil, Pak. Ada lagi? Ada kayaknya suaminya ya. Suaminya dia. Jadi Anda kan pelaku sebenarnya? Ayo ngaku! Anda melakukan ini sendiri atau berkelompok? Ayo jawab! Baiklah. Jika Anda tetap berdiam diri seperti ini, berarti Anda lah pelaku sebenarnya. Dan lanjutan kisahnya akan segera hadir usai jeda. Tetap di Rajapati, jangan beranjak dari tempat Anda. Peristiwa Jumadi membakar istri dan anak tirinya menjadi sorotan utama berita kriminal ibu kota. Beragam pengakuan diumbar oleh Jumadi, mulai dari karena sakit hati hingga soal tabiat istri yang malas memuaskan berahi. Dalam prarekonstruksi kejadian, polisi mengendus adanya unsur perencanaan di balik kronologi aksi pembunuhan. Kami menemukan barang bukti ini di tempat kejadian perkara. Ada korek, ada sebilah pisau, dan ada gunting. Apa benar? Semua ini barang Anda? Benar, Pak. Apa benar? Anda yang telah melakukan pembunuhan terhadap istri Anda? Jawab! Benar, Pak. Lalu, Anda berapa kali menusuk istri Anda menggunakan pisau ini? Lima kali, Pak. Apa motif Anda membunuh istri Anda? Ayo jawab! Sakit hati, Pak. Selama pemeriksaan, Jumadi mengakui segala perbuatan dan menyatakan penyesalan. Penyidik menyimpulkan Jumadi beraksi sendirian sehingga statusnya ditetapkan sebagai tersangka tunggal pembunuhan. Selain itu juga, polisi memastikan Jumadi tidak mengidap gangguan jiwa setelah melakukan serangkaian tes para tersangka sehingga proses hukum berjalan semestinya. Fakta lainnya, Jumadi ternyata mengidap hiperseksual. Hasratnya yang meluap menjadi bagian dari motif pelaku bertindak brutal. Jumharyono alias Jumadi dijerat 3 pasal berlapis oleh polisi. Di antaranya, sangkaan melakukan pembunuhan berencana, tindak pidana penganiayaan, serta penganiayaan anak. Ancaman hukuman maksimal tersangka, hukuman mati atau minimal seumur hidup di penjara. Ikut, masuk. Tanggal 24 Februari 2020, jaksa membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menuntut majelis yang mengadili perkara menyatakan terdakwa bersalah serta menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa.
Puncaknya pada 9 Maret 2020, hakim membacakan amar putusannya, menyatakan terdakwa bersalah, lantas diganjar hukuman pidana penjara seumur hidup sesuai tuntutan jaksa. Silakan kamu. Kenapa kamu diam? Kamu nggak merasa bersalah? Hah? Ya sudah, kamu jangan berantem dengan yang lain. Ratapi saja penyesalan kamu.